Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lau, terdapat sebuah rumah tua yang konon tidak pernah sepi dari bisik-bisik mistis. Warga sekitar percaya rumah itu adalah milik seorang dukun Jawa yang dikenal memiliki ilmu hitam paling ditakuti di daerah tersebut. Namanya Mbah Kromo. Orang-orang di desa sering membicarakan Mbah Kromo, bukan karena kebaikannya, tapi karena desas-desus bahwa ia melakukan ritual pesugihan. Ritual yang katanya menuntut tumbal nyawa manusia. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ragil, seorang warga desa yang penasaran dengan rumor tersebut, nekat mengintai rumah Mbah Kromo. Ia bersembunyi di balik pepohonan bambu, tepat di depan halaman rumah tua itu. Dari kejauhan, Ragil melihat cahaya merah menyala dari dalam rumah. Ada suara gamelan pelan namun iramanya janggal, seakan dimainkan oleh makhluk tak kasat mata. Tubuh Ragil mulai merinding. Bulu kuduknya berdiri ketika samar-samar ia mendengar suara orang menangis, disusul dengan jeritan panjang yang menggetarkan dada. Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari seseorang yang tengah disiksa. Ragil menutup mulutnya, menahan nafas agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba angin berhembus kencang dan dari celah jendela tua itu ia melihat sesuatu. Seekor kambing hitam tanpa kepala, darahnya mengalir ke dalam sebuah gentong besar. Dan di samping gentong itu, Mbah Kromo duduk bersila, wajahnya penuh noda merah, matanya memejam sambil membaca mantra yang tak dimengerti Ragil. Hati Ragil berdegup kencang, ingin rasanya ia lari, namun kakinya terasa kaku. Lalu tiba-tiba dari dalam rumah itu ada suara berat, bukan suara manusia. Tumbal berikutnya sudah siap. Suara itu begitu menggelegar, membuat Ragil hampir berteriak ketakutan. Namun, yang membuat darahnya benar-benar membeku adalah saat Mbah Kromo membuka matanya. Bola matanya putih, tanpa hitam sama sekali, dan perlahan kepalanya menoleh, menatap ke arah Ragil yang sedang mengintai di kegelapan. Apakah Mbah Kromo benar-benar melihatnya, ataukah itu hanya halusinasi? Yang jelas, malam itu adalah awal dari terkuaknya sebuah rahasia besar tentang ritual pesugihan paling mengerikan di tanah Jawa. Setelah malam itu, Ragil tidak bisa tidur. Bayangan wajah Mbah Kromo dengan mata putihnya terus menghantui pikirannya. Suara menyeramkan yang ia dengar masih terngiang di telinganya. Keesokan harinya, desa tiba-tiba gempar. Seorang pemuda bernama Jatmiko yang dikenal sebagai pekerja keras tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ibunya menangis histeris, mengetuk pintu rumah tetangga satu persatu, berharap ada yang tahu keberadaan anaknya. Namun, tak ada yang tahu. Bahkan, anjing pelacak milik salah satu warga pun berhenti di depan rumah tua milik Mbah Kromo. Seolah ada sesuatu di dalam rumah itu yang menahan bau jejak Jatmiko agar tidak bisa keluar. Ragil yang mendengar kabar itu langsung merinding. Ingatannya kembali pada suara misterius di malam sebelumnya. Tumbal berikutnya
sudah siap. Jangan-jangan suara itu benar-benar merujuk pada Jatmiko. Batin ragil, wajahnya pucat pasi. Malam itu, rasa penasaran sekaligus takut membuat Ragil kembali nekat mengintai rumah Mbah Kromo. Kali ini ia membawa dua temannya, Bayu dan Andri, agar tidak sendirian. Mereka bertiga bersembunyi di balik rumpun bambu, sama seperti malam sebelumnya. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan dari dalam rumah, lebih keras dari sebelumnya. Gentong besar berisi darah kambing hitam kini tampak lebih penuh. Dan di hadapan gentong itu, ada sesuatu yang membuat mereka semua tercekat. Sosok Jatmiko. Ia duduk terikat di atas tikar. Wajahnya penuh ketakutan. Mulutnya disumpal kain. Matanya berkaca-kaca meminta pertolongan. "Astagfirullah, itu Jatmiko!" bisik Bayu dengan suara bergetar. Mbah Kromo lalu menghunuskan sebilah keris tua. Matanya kembali memutih. Mulutnya melantunkan mantra dengan suara berat yang bercampur dengan suara lain. Suara yang jelas bukan suara manusia. Lalu, tiba-tiba gentong besar itu berguncang sendiri. Darah yang ada di dalamnya meluap seperti mendidih. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Ragil, Bayu, dan Andri hampir pingsan menyaksikan pemandangan itu. Mereka ingin menolong Jatmiko, namun kaki mereka seakan terpaku di tanah. Tiba-tiba, dari balik gentong muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Jatmiko. Dan malam itu, jeritan panjang kembali terdengar memecah keheningan desa. "Ork!" Jeritan Jatmiko lenyap ditelan kegelapan. Dan ketika suara gamelan berhenti, sosoknya pun sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tikar kusong yang penuh bercak darah. Bayu langsung jatuh duduk, tubuhnya gemetar hebat, sementara Ragil hanya bisa menangis dalam diam. Mereka sadar, desas-desus pesugihan Mbah Kromo bukanlah sekadar cerita. Dan sayangnya, hilangnya Jatmiko hanyalah permulaan. Sejak hilangnya Jatmiko, suasana desa berubah mencekam. Warga mulai takut keluar rumah saat malam. Bisik-bisik tentang Mbah Kromo makin keras terdengar, tapi tak ada yang berani menegurnya. Semua orang tahu, melawan seorang dukun pesugihan bisa berarti bunuh diri. Ragil, Bayu, dan Andri yang sempat menyaksikan kejadian mengerikan itu, kini tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, mereka selalu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, Ragil sering melihat sosok tinggi besar, berkulit hitam legam, dengan mata merah menyala, berdiri di puncak Gunung Lawu. Sosok itu selalu berbisik dengan suara berat. Janji sudah diikat, tumbal harus dibayar, atau desa ini akan binasa. Suara itu begitu nyata, sampai Ragil terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tak hanya Ragil, Bayu juga mengaku mendengar suara yang sama, bahkan saat ia terjaga. Saat sedang mengembala kambing, Bayu mendengar desisan angin membawa suara menyeramkan. Satu tumbal belum cukup. Sementara itu, Andri mengalami hal yang lebih mengerikan. Malam itu ia bermimpi berada di sebuah gua gelap di lereng Gunung Lawu. Di dalam gua itu, ia melihat Mbah Kromo sedang berbicara dengan sosok makhluk besar, berambut panjang, tubuhnya ditutupi sisik dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Makhluk itu berkata, "Aku memberi kekayaan, aku memberi kedudukan,
Tapi darah manusia harus terus mengalir. Jika berhenti, maka yang berjanji akan aku ambil jiwanya. Andri terbangun dengan tubuh menggigil. Ia sadar bahwa Mbah Kromo bukan hanya sekedar melakukan ritual biasa. Ia telah menjalin perjanjian dengan penghuni Gunung Lawu. Dan lebih menakutkan lagi, perjanjian itu tidak hanya menyeret Mbah Kromo, tapi juga bisa membawa celaka bagi seluruh desa. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Seorang anak kecil bernama Sari tiba-tiba menghilang saat bermain di dekat sawah. Ibunya menjerit, warga geger, mencari, namun tidak ada jejak. Ragil menatap Bayu dan Andri dengan wajah pucat. Kalau benar mimpi kita, berarti Sari mungkin sudah jadi tumbal berikutnya. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kalau begini, kita harus bertindak. Kita tidak bisa diam saja. Namun Andri menggeleng. Wajahnya pucat pasi. Kalian tidak mengerti. Kalau kita melawan, maka kita bukan hanya menghadapi Mbah Kromo, tapi juga makhluk Gunung Lawu yang sudah mengikat janji dengannya. Suasana hening, hanya suara angin malam yang berhembus di antara pepohonan bambu. Dan malam itu juga, jeritan kembali terdengar dari arah rumah tua Mbah Kromo. Jeritan seorang anak kecil. Setelah itu, desa pun diliputi kesunyian yang mengerikan. Setelah hilangnya Sari, desa itu semakin diliputi ketakutan. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah, bahkan saat siang hari. Pintu-pintu rumah selalu terkunci rapat, dan suara azan maghrib kini terdengar lebih lirih, seakan para warga membaca doa dengan penuh rasa cemas. Namun, semakin warga berusaha menghindar, kutukan darah itu justru semakin kuat. Malam berikutnya, seorang warga bernama Pak Wito mendapati darah segar menetes di depan pintu rumahnya. Tak ada hewan yang bisa menjelaskan asalnya, dan tak ada jejak kaki manusia di tanah. Hanya noda merah itu yang entah dari mana datangnya. Keesokan harinya, Pak Wito jatuh sakit mendadak. Tubuhnya kurus dalam semalam, wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia hanya sempat berbisik lemah sebelum pingsan. "Dia sudah menandai rumahku." Warga desa semakin yakin kutukan darah dari ritual Mbah Kromo telah menyebar. Sementara itu, Ragil, Bayu, dan Andri semakin sering diganggu makhluk tak kasat mata. Di rumah Ragil, suara ketukan keras terdengar di jendela tiap tengah malam. Saat ia beranikan diri membuka tirai, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di luar, dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Bayu bahkan lebih parah. Suatu malam, ia mendengar suara Sari memanggil namanya dari dapur rumahnya. Suaranya kecil, terdengar ketakutan. "Kak Bayu, tolong aku." Bayu berlari ke dapur, membuka pintu, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Dan tiba-tiba, dari dalam kegelapan itu, muncul tangan kecil berlumuran darah yang mencengkeram lengannya. "Ah!" Bayu mencerit, menarik lengannya dengan sekuat tenaga hingga bekas kuku merah masih membekas di kulitnya. Andri pun mengalami hal serupa. Ia mendengar suara gamelan mistis bahkan di dalam mimpinya. Suara itu seperti mengikuti kemanapun ia pergi. Dan pada suatu malam,
Ia melihat bayangan gentong besar berisi darah muncul di kamarnya, meski sekejap kemudian hilang kembali. Semua tanda itu hanya mengarah pada satu hal: kutukan darah sedang mencari tumbal baru. Warga desa semakin panik, namun anehnya mereka tidak berani melawan Mbah Kromo. Mereka percaya bila melawan dukun pesugihan, maka seluruh desa bisa lenyap ditelan malapetaka. Ragil yang sudah tak tahan akhirnya berbisik pada Bayu dan Andri. "Kalau begini terus, desa kita bisa habis. Kita harus cari orang pintar, seseorang yang bisa melawan Mbah Kromo." Bayu mengangguk meski wajahnya pucat. "Aku pernah dengar di desa seberang ada seorang kiai yang dikenal bisa mengusir makhluk gaib. Namanya Kiai Mursyid. Mungkin hanya dia satu-satunya harapan kita." Namun Andri menunduk, suaranya pelan. "Tapi ingat, kalau kita membawa orang luar untuk melawan, maka kutukan darah ini akan semakin marah. Nyawa kita bertiga mungkin jadi taruhannya." Ragil mengepalkan tangannya, menahan rasa takut. "Lebih baik kita mati melawan daripada hidup dalam teror seperti ini." Dan malam itu, ketiganya bertekad untuk menemui Kiai Mursyid. Tapi perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa, karena untuk melawan kutukan darah, mereka harus berhadapan langsung dengan penunggu gaib Gunung Lawu. Di tengah rasa takut yang semakin mencekik, Ragil, Bayu, dan Andri akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke desa seberang, tempat tinggal seorang ulama tua yang dikenal berilmu tinggi, Kiai Mursyid. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang sepi, melintasi hutan bambu yang gelap dengan suara-suara aneh yang mengikuti dari kegelapan. Di antara suara jangkrik malam, sesekali terdengar suara gamelan samar, seperti mengejek langkah mereka. Bayu sampai menutup telinganya karena merasa suara itu terus berbisik di dekatnya. "Kalian akan mati sebelum sampai." Namun mereka bertiga tetap melangkah meski kaki gemetar. Sesampainya di rumah Kiai Mursyid, mereka langsung bersujud, menangis dan menceritakan semua kejadian mengerikan yang menimpa desa mereka. Tentang hilangnya Jatmiko dan Sari, tentang ritual darah Mbah Kromo, dan tentang kutukan yang kini menghantui seluruh warga. Kiai Mursyid mendengarkan dengan wajah tenang, meski matanya sesekali menatap ke langit-langit rumah, seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setelah mereka selesai bercerita, Kiai Mursyid menarik napas panjang dan berkata dengan suara berat, "Apa yang kalian ceritakan bukan sekadar pesugihan biasa. Mbah Kromo telah menjalin perjanjian dengan makhluk penunggu Gunung Lawu. Makhluk itu disebut Sang Banaspati Jagat. Dia haus darah dan selama perjanjian belum diputus, tumbal akan terus diminta." Ragil tertegun, wajahnya pucat. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Bagaimana cara menghentikannya?" Kiai Mursyid menutup matanya sebentar, lalu menjawab pelan, "Tidak mudah, nak. Untuk memutus perjanjian itu, kalian harus menghadapi Mbah Kromo di tempat ia melakukan ritual. Dan di sana, kalian juga harus siap berhadapan dengan makhluk goib yang melindunginya." Bayu langsung gemetar, tubuhnya hampir roboh. "Kiai, kalau begitu kami bisa mati." Kiai Mursyid menatap mereka tajam,
Lebih baik kalian mati berjuang daripada seluruh desa menjadi korban. Tapi jangan khawatir, aku akan membantu. Aku akan datang ke desa kalian. Namun ingat, setelah aku menjejakkan kaki di sana, darah akan kembali ditagih dan perlawanan akan jauh lebih berat. Andri yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara serak. Apapun resikonya, tolong selamatkan desa kami, Kiai. Kiai Mursyid mengangguk perlahan. Ia lalu mengambil sebuah kitab tua dari rak kayu dan 3 botol kecil berisi air putih. Ia memberikan 1 botol pada masing-masing dari mereka. Minumlah ini setiap kali kalian merasa diganggu. Itu akan menjadi benteng pertama kalian. Dan ingat, jangan pernah takut. Karena makhluk itu hanya berkuasa atas orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa gentar. Malam itu, Kiai Mursyid bersiap untuk ikut bersama mereka menuju desa. Namun sebelum berangkat, ia mengumandangkan azan di halaman rumahnya. Anehnya, saat suara azan itu menggema, langit mendadak bergemuruh. Suara gamelan mistis yang sejak tadi mengikuti mereka tiba-tiba lenyap. Tapi Kiai Mursyid hanya berkata pelan, "Itu tanda Sang Banaspati sudah tahu kita akan melawannya. Mulai malam ini, desa kalian tidak akan pernah sama lagi." Malam itu, Kiai Mursyid akhirnya tiba di desa Lereng Lawu. Kehadirannya disambut dengan harapan sekaligus rasa takut dari warga. Mereka berkerumun, wajah pucat, mata sembab karena terlalu sering menangis memikirkan keluarga yang hilang. Kiai Mursyid berdiri di tengah kerumunan, lalu berkata tegas, "Kalian semua harus kuat. Jangan ada yang keluar rumah setelah Isya. Kita akan melawan bukan hanya manusia, tapi juga makhluk yang haus darah. Dan hanya doa serta keberanian yang bisa melindungi kalian." Para warga mengangguk dengan wajah gemetar. Malam itu, Kiai Mursyid meminta semua orang berkumpul di masjid desa. Di sanalah ia memimpin doa bersama, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun semakin keras doa dikumandangkan, semakin kuat pula teror yang menyerang. Lampu-lampu minyak di masjid tiba-tiba bergoyang, seolah ada hembusan angin besar, padahal pintu semua tertutup rapat. Dari luar terdengar suara gamelan bertalu-talu, lebih keras dari sebelumnya. Suara kendang, gong, dan saron terdengar nyaring, seakan ada hajatan besar di tengah kegelapan malam. Lalu, satu persatu warga mulai mendengar bisikan di telinga mereka. "Keluar, keluar, ikutlah ke pesta darah." Seorang ibu hampir terseret keluar masjid. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun Kiai Mursyid cepat menghampiri, menempelkan tangannya di kepala si ibu sambil membaca doa. Seketika tubuh ibu itu terjatuh lemas dan cengkraman gaib pun hilang. Ragil, Bayu, dan Andri yang ikut duduk di saf belakang merasakan tubuh mereka bergemetar hebat. Bayu bahkan sempat melihat bayangan hitam besar melintas di jendela masjid. Matanya merah menyala menatap ke dalam. "Kiai, dia sudah di sini!" teriak Bayu ketakutan. Kiai Mursyid menoleh ke arah jendela, matanya tajam, lalu mengangkat tongkat kayu yang ia bawa. Dengan suara lantang ia berseru, "Demi nama Allah yang Maha Kuasa, kau tidak berhak mengganggu umat di desa ini. Pergilah!" Namun bukannya lenyap,
suara tawa panjang justru terdengar menggema dari luar masjid. Tawa berat, penuh ejekan. Hahaha. Tumbal sudah aku tagih. Kalian tidak bisa menghentikan perjanjian ini. Suara itu membuat semua warga menutup telinga mereka. Anak-anak menangis ketakutan. Kiai Mursyid menutup matanya sebentar, lalu berpisik pada Ragil dan kawan-kawannya. Aku bisa menahan makhluk itu, tapi hanya sementara. Untuk memutus perjanjian, kita harus masuk ke sarangnya. Itu berarti kita harus menghadapi Mbah Kromo di tempat ia melakukan ritual. Andri tercekat, wajahnya pucat pasi. Kiai, itu berarti kita harus masuk ke rumah tua itu. Kiai Mursyid mengangguk pelan. Ya, di sanalah gentong darah berada. Selama itu masih ada, Banaspati akan terus datang menagih tumbal. Ragil menelan ludah, tubuhnya bergemetar. Kalau begitu, kapan kita harus pergi? Tiga hari berlalu dengan penuh kecemasan. Desa itu terasa seperti kota mati. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam. Bahkan suara ayam pun terasa enggan berkokok. Semua orang menunggu malam Jumat Kliwon, malam yang disebut Kiai Mursyid sebagai titik penentu. Ketika malam itu akhirnya tiba, suasana desa berubah sangat mencekam. Angin berhembus dingin, langit gelap tanpa bintang, dan suara anjing menggonggong terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Kiai Mursyid memimpin Ragil, Bayu, dan Andri menuju rumah tua Mbah Kromo. Mereka berjalan pelan melewati jalan setapak yang dipenuhi pohon bambu. Daun-daun bambu bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Ingat, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian. Bacalah doa dalam hati. Karena sebentar lagi kita akan memasuki gerbang ritualnya, ujar Kiai Mursyid pelan. Sesampainya di depan rumah Mbah Kromo, hawa dingin semakin menusuk. Dari dalam rumah tua itu terdengar suara gamelan. Kali ini bukan lagi samar, tapi keras dan nyaring, seakan ada pertunjukan besar di dalamnya. Namun suara itu bukan suara gamelan biasa. Irama gong terdengar berat, kendang berdentum seperti jantung berdebar, dan suara saron seolah bercampur dengan jeritan manusia yang memelas. Ragil menutup telinganya, matanya berair. Ya Allah, suara ini seperti jeritan orang yang disiksa. Kiai Mursyid berdiri tegak, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Ia mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Seiring doa itu bergema, tiba-tiba pintu rumah Mbah Kromo terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan cahaya merah menyala dari dalam. Bayu langsung mundur selangkah. Kiai, apakah kita harus masuk? Kiai Mursyid menatap lurus ke dalam rumah itu, lalu mengangguk pelan. Ya, gerbang ritual sudah terbuka. Jika kita mundur sekarang, maka Banaspati akan menuntut tumbal yang lebih besar. Bisa jadi seluruh desa akan binasa. Mereka bertiga saling berpandangan, wajah pucat, tapi akhirnya mengikuti Kiai Mursyid melangkah masuk. Begitu mereka menenjakkan kaki di dalam rumah, hawa panas menyeruak, bercampur bau anyir darah yang menyengat hidung. Di tengah ruangan, gentong besar itu tampak penuh berisi darah mendidih, mengeluarkan asap hitam pekat.
Dan di samping gentong itu, duduklah Mbah Kromo. Wajahnya tidak lagi seperti manusia biasa. Matanya putih seluruhnya, kulitnya dipenuhi garis hitam seperti terbakar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Kiai Mursyid, akhirnya kau datang. Kau ingin melawan perjanjian yang sudah kutulis dengan darah? Siap-siaplah menjadi tumbal berikutnya. Sekejap, lantai rumah itu bergetar, gentong darah memercik, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih mereka. Ragil berteriak kaget, Bayu hampir jatuh, Andri berpegangan erat pada tongkat Kiai Mursyid. Kiai Mursyid mengangkat tangannya tinggi-tinggi, suaranya menggema, "Demi Allah yang Maha Kuasa, perjanjian ini akan diputus malam ini juga." Namun tiba-tiba, suara tawa menggelegar memenuhi ruangan, dan dari dalam gentong itu muncul sosok raksasa berapi bermata merah menyala, Sang Banaspati Jagat. Suasana berubah semakin mencekam. Ritual telah mencapai puncaknya, dan pertempuran gaib baru saja dimulai. Begitu sosok raksasa berapi itu muncul dari gentong darah, hawa panas langsung menyambar seisi ruangan. Api menyala di sekeliling tubuhnya, matanya merah membara, dan setiap napasnya terdengar seperti gelegar petir. Ragil, Bayu, dan Andri langsung terdorong ke belakang, hampir terbakar oleh panas yang menyengat. Sementara itu, Mbah Kromo tertawa histeris. Suaranya bercampur dengan gema gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. "Inilah Sang Banaspati Jagat, Raja Api dan Darah. Kau pikir bisa memutus perjanjianku, Kiai Mursyid? Kau akan hancur bersama murid-muridmu." Kiai Mursyid berdiri tegak, wajahnya tenang meski keringat menetes deras. Ia mengangkat tongkat kayunya dan mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Setiap bait doa yang keluar dari mulutnya membuat api Banaspati sedikit meredup. Namun, Banaspati meraung, tubuhnya makin membesar, memenuhi hampir seluruh ruangan. Dengan tangan raksasanya, ia meraih salah satu tiang rumah, lalu menghantamkan ke arah Kiai Mursyid. Bruk! Tanah bergetar hebat, Ragil dan kawan-kawan terlempar ke sudut ruangan. "Kiai!" teriak Ragil panik. Tapi Kiai Mursyid masih berdiri meski tongkat kayunya patah separuh. Ia tetap melantunkan doa, matanya tajam menatap ke arah Banaspati. Bayu yang gemetar hebat berbisik lirih, "Ragil, Bayu, Andri, kalau Kiai Mursyid kalah, kita semua mati malam ini." Andri menutup telinganya karena suara raungan Banaspati begitu keras seakan langsung menembus jantung. Namun tiba-tiba, Kiai Mursyid berteriak lantang, "Bismillahirrahmanirrahim." Sekejap, cahaya putih menyilaukan memancar dari tubuh Kiai Mursyid, menerjang Banaspati. Api raksasa itu sedikit terhuyung, matanya menyipit, tubuhnya bergetar. Namun, Mbah Kromo tidak tinggal diam. Ia mengambil keris pusaka dari pinggangnya, lalu menggoreskan ke tangannya sendiri. Darahnya menetes ke lantai, dan seketika Banaspati kembali mengaum lebih dahsyat. "Hahaha, kau tak bisa menghentikannya, Kiai. Selama ada darah, kekuatannya tak akan pernah padam." Ragil merasa putus asa. Namun tiba-tiba, ia teringat pada botol kecil berisi air doa yang diberikan Kiai Mursyid sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan mengangkat botol itu. "Bayu, Andri, kita harus bantu Kiai," serunya. Mereka bertiga membuka botol, lalu menyiramkan air doa ke lantai rumah yang dipenuhi darah. Seketika, asap putih mengepul dan suara jeritan gaib terdengar dari dalam gentong. Banaspati meraung marah, tubuhnya bergetar hebat. "Ar, anak-anak berani!" Dengan amarah yang membara,
Ia melemparkan bola api besar ke arah Ragil dan kawan-kawan. Namun, sebelum api itu mengenai mereka, Kiai Mursyid mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Ya Allah, lindungilah kami!" Sebuah cahaya besar memancar, menghantam bola api, dan menahannya sebelum meledak. Api itu pecah menjadi asap hitam, lenyap di udara. Pertarungan itu belum berakhir. Banaspati masih berdiri, lebih marah daripada sebelumnya. Namun, kini, untuk pertama kalinya, ia tampak gentar. Dan di tengah kobaran api, suara Kiai Mursyid bergema, "Perjanjian ini akan berakhir malam ini, Mbah Kromo. Kau dan tuanmu akan jatuh bersama-sama." Pertarungan antara Kiai Mursyid dan Sang Banaspati Jagat semakin sengit. Api berkobar di dalam rumah tua itu. Gentong darah bergetar hebat, dan suara gamelan mistis berdentum tak henti-hentinya. Mbah Kromo tertawa keras, wajahnya semakin menyeramkan, penuh noda darah. Kalian tidak mengerti, Banaspati tidak bisa dikalahkan. Selama aku terus memberinya darah, ia akan semakin kuat. Kiai Mursyid menatapnya tajam. Justru itulah kelemahannya. Ia hidup dari darah manusia, dan malam ini darah yang ia minta adalah darahmu sendiri, Kromo. Mbah Kromo tertegun sesaat, lalu wajahnya berubah murka. Tidak mungkin, aku yang menguasainya, aku yang membuat perjanjian ini. Namun tiba-tiba, Sang Banaspati meraung keras, tubuhnya bergetar, lalu menoleh pada Mbah Kromo. Matanya merah menyala menatap sang dukun dengan penuh nafsu. "Tumbal, sudah cukup manusia. Sekarang giliranku menagih jiwa pengabdi." Mbah Kromo panik. Ia berusaha mundur, menghunus kerisnya, tapi tubuhnya seakan tertarik ke arah gentong. Tangannya bergetar, wajahnya memucat. "Tidak! Aku belum siap. Aku masih ingin kekayaan. Aku masih ingin hidup." Namun Banaspati tidak peduli. Dari tubuh raksasa berapi itu, muncul tangan raksasa langsung meraih tubuh Mbah Kromo. Jeritan Mbah Kromo menggema, begitu panjang dan memilukan. Ia meronta, mencoba menusukkan keris ke tubuh Banaspati, tapi keris itu meleleh seketika, hancur menjadi debu. Bayu berteriak kaget. Andri sampai jatuh terduduk. Ragil hanya bisa menutup mulutnya, wajah pucat pasi. Sementara itu, Kiai Mursyid tetap berdiri tegak, melantunkan doa semakin keras. "Ya Allah, biarlah yang membuat perjanjian jahat ini menjadi tumbalnya sendiri. Putuskan ikatan darah, putuskan segala kesepakatan dengan setan." Seketika, gentong darah itu retak, lalu pecah dengan suara menggelegar. Darah di dalamnya menyembur keluar, berubah menjadi asap hitam pekat. Banaspati meraung, suaranya menggetarkan bumi. "Tidak!" Tubuhnya mulai bergetar hebat. Api yang menyelimuti perlahan padam. Ia menarik Mbah Kromo lebih dalam ke dalam tubuhnya, hingga hanya terdengar jeritan terakhir sang dukun sebelum lenyap di telan api.
Dan setelah itu, hening. Api padam. Gamelan berhenti. Asap pekat lenyap. Yang tersisa hanyalah rumah tua yang hampir roboh, penuh jelaga dan sisa darah mengering di lantainya. Ragil, Bayu, dan Andri terengah-engah. Tubuh mereka lemas. Mereka baru saja menyaksikan akhir dari seorang dukun pesugihan yang akhirnya menjadi tumbal dari perjanjiannya sendiri. Kiai Mursid menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata lirih, "Ingatlah, setiap perjanjian dengan setan selalu berakhir dengan kebinasaan. Tidak ada kekayaan yang lebih mahal daripada kehilangan jiwa sendiri." Namun meski Mbah Kromo sudah lenyap, Kiai Mursid tahu pertempuran ini belum benar-benar selesai. Karena jejak kutukan masih terasa di tanah desa itu. Malam itu berakhir dengan sunyi yang mencekam. Rumah tua tempat ritual berlangsung kini tampak seperti bangunan hangus terbakar, meski tidak ada api yang benar-benar tersisa. Hanya bau anyir darah dan aroma gosong yang menyengat di udara. Ragil, Bayu, dan Andri terduduk lemas. Mata mereka kosong. Mereka masih sulit percaya bahwa semua yang baru saja mereka alami bukan mimpi buruk. Kiai Mursid menepuk pundak Ragil. Suaranya berat namun menenangkan. "Kalian sudah menjadi saksi. Inilah akibat dari orang yang memilih jalan pesugihan. Kaya sesaat, tapi akhirnya binasa. Ingatlah, jangan sekalipun mendekat pada jalan ini." Ragil menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Tapi Kiai, apakah benar semua sudah selesai? Apakah Banaspati itu sudah benar-benar musnah?" Kiai Mursid menatap lurus ke arah rumah tua itu. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, justru kekhawatiran. Tidak sepenuhnya. Banaspati telah menelan Kromo dan itu memutus perjanjiannya. Tapi ingat, setiap anak yang pernah dicemari darah tumbal akan selalu menyimpan jejak kutukan. Bayu merinding. "Maksudnya, kutukan itu masih ada di sini?" Kiai Mursid mengangguk pelan. "Selama ada yang berani membangunkan kembali, ia bisa muncul lagi." Malam itu mereka meninggalkan rumah tua tersebut. Angin berhembus dingin, seperti membawa bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hadir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah tua tempat Mbah Kromo melakukan ritual diratakan warga desa. Mereka percaya dengan menghancurkan rumah itu, semua kutukan akan hilang. Namun anehnya, setiap kali tanah itu coba dibangun ulang, selalu terjadi hal-hal aneh. Pekerja jatuh sakit, peralatan kerja rusak tanpa sebab, bahkan ada yang meninggal mendadak. Sejak saat itu, tanah bekas rumah Mbah Kromo dibiarkan kosong. Orang-orang desa menyebutnya sebagai tanah wingit, tempat yang tidak boleh disentuh siapapun. Dan hingga hari ini, jika ada orang nekat melewati tanah itu di tengah malam, sering terdengar suara gamelan samar atau jeritan panjang seperti orang diseret ke dalam api. Itulah kisah nyata tentang seorang dukun Jawa yang memilih jalan pesugihan. Ia menukar jiwanya demi kekayaan, dan pada akhirnya ia sendiri yang menjadi tumbal perjanjiannya. Ingatlah, sahabatku, tidak ada harta di dunia ini yang sebanding dengan jiwa yang tenang. Jangan pernah tergoda jalan hitam, karena setiap perjanjian dengan setan selalu dibayar dengan nyawa.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, agar kisah-kisah nyata mistis lainnya bisa terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.